Bukus. Nah, itu bisa. Coba dimatikan dulu aja. Uji coba dulu. Uji coba. Nah, coba. Coba tanya, kelihatan nggak? Ternyata ada. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke ya, fix ya. Berarti saya tidak merekam punya siapapun ya. Kelihatan. Nanti rekam sendiri-sendiri ya. Nanti suaranya Ibu Anora. Ada, Bu. Ada Bukus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan di siang hari ini kita tetap bersemangat. Nah, saya di sini akan latihan mengajar kepada ibu-ibu yang cantik-cantik. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya kita lebih bersemangat, nah marilah kita menyanyikan lagu dulu ya, ice breaking-nya ya. Lagu Topi Saya Bundar sambil memperagakan. Ya, Siap, Bukus. Saya, kalau saya di sini topi di kepala. Bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, nanti ikuti yang saya katakan. Nah, kita mulai ya. Topi saya bundar, topi saya, topi saya bundar, bukan topi saya. Ya diulang lagi. tidak urut. Diulang, topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sekali lagi, topi bundar, bundar, bukan topi saya, topi bundar saya. Bundar, topi saya. Nah, cukup. Nah, ibu-ibu, hari ini saya akan mempraktekkan tentang alur tujuan pembelajaran. Ini kesempatannya ya. Sorry. Bentar, tunggu dulu. Ini kesempatannya. Sudah. Nah, di dalam alur tujuan pembelajaran, kita harus tahu konsepnya terlebih dahulu, konsep tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu sendiri apa? Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran yang mencapai prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, rumusannya tidak hanya mencakup tahapan kognitif dan yang berdimensi pengetahuan, tetapi juga mengikut sertakan perilaku serta profil pelajar Pancasila. Nah, kita tentu sudah tahu, mungkin sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, silakan ibu-ibu, apa saja ya kira-kira yang masuk dalam profil pelajar Pancasila?
Ya, Bertakwa Mbak pada Riri. Tuhan. Bergotong Suaranya, royong. Mbak. Bergotong royong. Masih mood, Mbak Ririn. Berkebinekaan global, Bu Guru. Ya, mungkin yang lain. Profil pelajar Pancasila. Bergotong royong. Ya, silakan. Bergotong royong. Bertakwa, Mbak Bu Guru. Marisa. Bergotong royong. Iya, Bu. Iya. Bisa ya? Iya. Tambah kedengaran ya. Masa sih Mbak Lili ya? Iya, Ibu Kus. Bisa mendengar suara kami? Bu Guru hilang ya, Bu Guru ya? Ya, barusan hilang, Bu, Oh, suaranya. Oh ya, sudah. Silahkan. Bergotong royong. bertakwa. Iya. Berkebinekaan tunggal, global. Ya. Masih ada lagi. Mandiri. Ya, mandiri. Berpikir Terus, bernalar kritis. ya, bernalar kritis. Nah, jadi dalam rumusan tujuan pembelajaran itu nanti harus ada selain kognitif, yang pengetahuan juga mencakup profil pelajar Pancasila. Dari pertama tadi mau konsep ya. Mana di mana? Ya, itu kompetensi. Nah, konsep tujuan pembelajaran yang kedua adalah kompetensi. Nah, secara operasional, kompetensi tujuan pembelajaran itu memuat 3 aspek. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan atau diaktualisasikan atau dilakukan oleh siswa dalam bentuk produk atau kinerja, bisa abstrak, bisa juga konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini kita gunakan kata kerja operasional yang dapat diamati. Nah, misalnya contohnya peserta didik dapat menyajikan. Nah, itu bisa diamati, ya, menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, itu jadi kompetensinya atau kemampuannya itu yang bisa diamati. Kalau yang abstrak itu misalnya peserta didik dapat memahami. Nah, mungkin ada ibu-ibu yang bisa memberikan contoh kompetensi yang lain. Ada ibu-ibu atau mbak-mbak. Nah, karena di sini saya itu yang paling tua, jadi saya memanggilnya mbak saja, bukan ibu. Silakan mbak-mbak cantik. Ke bawah kan bisa ya. Contoh kompetensi, salah satu kompetensi ya Ibu Guru. Ya, Mengidentifikasi, Bu. boleh, bagus.
menyebutkan contoh? Bisa? Ye. Terima Menjelaskan? kasih Mbak Marisa, Mbak Ana. Mungkin Mbak Iya. Ririn? Maaf Bu, tadi jaringannya tiba-tiba hilang yang HP saya. Iya, enggak apa-apa. Nah, konsep tujuan pembelajaran yang ketiga adalah konten. Konten itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Kalau menurut pemahaman saya itu konten itu kalau zaman bukan untuk sekolah penggerak, kemarin-kemarin adalah materi. Mungkin betul, Mbak? Iya, konten itu mirip dengan materi ya. Nah, itu ya. Jadi konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Itu konten. Nah, jadi konten itu nanti di dalam ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran, misalnya pertanyaan apa yang dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut. Ya, pertanyaan apa yang dapat dijawab oleh siswa. Misalnya, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Atau misalnya matematika, siswa bisa menjumlahkan. Nah, itu adalah hal yang bisa dijawab oleh siswa. Nah, konsep tujuan pembelajaran yang keempat adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penggunaan keterampilan berpikir ini harus berpikir yang tadi yang di dalam profil pelajar Pancasila, berpikir kreatif, kritis, nah berpikir tingkat tinggi, ya seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan masih ada yang lainnya. Mungkin menerapkan. Nah, keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa menggunakan keterampilan berpikir yang bervariasi. Tidak hanya satu saja, bisa bervariasi. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Jadi, variasinya adalah menganalisa dan menarik kesimpulan. Nah, jadi lebih variasi yang kedua itu harus lebih tinggi dari yang pertama. Nah, di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta didik perlu mengetahui, memahami materi tersebut. Ini rebutan. Duh, ini jar. Ibu mau bikin lagi. Nah, di sini ya. Belum bikin. Belum. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan sambil ngomong. Nah, ini misalnya contoh. Itu belum itu enggak. Contoh tujuan pembelajaran.
peserta didik dapat memahami bahan zat ya, mohon maaf ini sambil ngetik. Nah, ini contoh tujuan pembelajaran. Misalnya peserta didik dapat memahami perubahan wujud zat dengan kata-katanya sendiri atau dengan menggunakan kata-kata sendiri dan dapat memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin Mbak-mbak cantik bisa menambahkan. Saya. Ya, silahkan. Siswa dapat menyebutkan sila pertama Pancasila serta menjelaskan pengamalannya. Ya, nah ini ada dua kompetensi ya, ini menyebutkan dan menjelaskan. Ya, siswa dapat menyebutkan sila pertama Pancasila serta menjelaskan pengamalannya. Boleh. Silakan Mbak yang lain. Mohon maaf, waktunya sampai jam berapa ya? Sepuluh 40. Oh, 12.40. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan contoh yang lain. Nah, kalau tidak ada, begini saya ulang kembali. Jadi, konsep tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi itu kemampuan yang dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terus konsep yang kedua itu adalah konten atau ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa ya selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Terus konsep yang ketiga adalah variasi.
Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Terus konsep yang tujuan pembelajaran adalah variasi, yaitu sebuah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, Mbak-mbak, silakan. Buatkan satu tujuan pembelajaran sesuai dengan konsep-konsep tujuan pembelajaran tadi. Saya berarti sudah ya, Bu? Yap, sudah. Ini saya ketik di sini, nanti untuk bahan tambahan saya. Matematika boleh, semua boleh. Silakan Mbak Ririn atau Mbak Ana. Mau bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Mbak Ana. Atau Mbak Ririn. Ini untuk tambahan belajar saya juga ini. Mungkin sesi bertanya, Bu. Ya. Sesi bertanya. Oh iya, boleh. Bisa. Ini kalau variasi itu ada kaitannya, Bu, dengan metode yang kita pakai untuk pembelajaran, Bu? Apakah ada kaitannya? Iya, variasi itu berkaitan dengan metode yang akan kita gunakan. Nah, tujuan pembelajaran ini kita buat itu nanti kan metode apa yang akan kita lakukan, yang akan kita pakai. Nah, di dalam tujuan pembelajaran kita harus sudah memikirkan metode yang akan kita gunakan. Jadi ini tidak bisa terlepas dari metode yang akan kita gunakan. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, selain metode, kita juga harus mengacu pada materi pembelajaran. Nah, jadi harus disesuaikan. Sudah hampir selesai ini. Nah, Mbak-mbak yang cantik, ini waktunya mau habis ya, Mbak? Oke, Bu. Nah, karena waktunya mau habis, mungkin ada yang mau menambahkan contoh tujuan pembelajaran. Monggo, silahkan. Iya, Ibu Guru cantik. Jadi alur tujuan pembelajarannya itu berarti dalam satu kalimat itu, dalam satu tujuan, ada 2 KKO ya, Bu Guru ya? Iya. Jadi di depan dan di tengah belakang. atau Ya, di tengah di belakang. Di belakang.
Dan Iya. KKO-nya itu harus yang kedua harus lebih tinggi dari yang pertama. Nah, itu tentang Ya, terima kasih Bu Guru. pembelajaran, Siap. ya. Nah, Mbak-mbak yang cantik, untuk presentasi saya kali ini cukup sekian dulu. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak-mbak. Alhamdulillah, terima kasih Bu Guru. Jadi saya bisa mulai ya Bu Guru yang lain? Ya, bisa. Oke, dilihat di grup fasilitasi ya Bun. Ya. Oke, siap. Saya live dulu ya. Ya. Ini udah kan berarti sudah selesai direkam kan? Ya sudah, itu enggak usah ngerekam lagi.